Salam, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari dolar dan miliar. Sebelum kita masuk dalam pembahasan teori dari dolar dan miliar, kita kenal dulu siapa itu dolar dan miliar. Yang pertama, biodata dolar. Nama lengkap dolar adalah John Dollard. Ia lahir pada tanggal 29 Agustus 1900 dan ia meninggal pada 8 Oktober 1980. Dan biodata tentang Miller. Nama lengkap Miller adalah Neil E. Miller. Neil E. Miller lahir pada tanggal 3 Agustus 1909. Ia adalah seorang psikologi Amerika yang bersama John Dollard mengembangkan teori motivasi berdasarkan kepuasan dorongan psikososial dengan menggabungkan elemen dari beberapa teori penguatan perilaku dan pembelajaran sebelumnya. Miller juga dikenal karena penelitiannya dalam bidang analisis perilaku yang didasarkan pada wawasan ilmiah yang dikombinasikan dari teori pembelajaran dan temuan dari psikoanalisis. Sebelum itu, kita akan membahas 4 topik dari teori Dollard dan Miller. Yang pertama, teori perkembangan psikologi individu dari Dollard dan Miller. Yang kedua, konsep kepribadian menurut Dollard dan Miller. Yang ketiga, struktur kepribadian menurut Dollard dan Miller. Yang keempat, prinsip-prinsip kepribadian menurut Dollard dan Miller. Pembahasan pertama yaitu teori perkembangan psikologi individu dari Dollard dan Miller. John Dollard dan Neil E. Miller mengembangkan teori motivasi yang terkenal dalam bidang psikologi yang dikenal sebagai teori frustrasi agresi. Meskipun mereka tidak secara khusus mengembangkan teori perkembangan kepribadian, kontribusi mereka dalam bidang motivasi dan perilaku memiliki implikasi yang relevan dalam pemahaman perkembangan kepribadian. Salah satu aspek penting dari teori frustrasi agresi yang dikembangkan oleh Dollard dan Miller adalah konsep belajar perilaku agresif melalui pengalaman frustrasi. Mereka berpendapat bahwa ketika individu mengalami frustrasi atau hambatan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan, hal ini dapat memicu respon agresif. Teori frustrasi agresi yang dikembangkan oleh John Dollard dan Neil E. Miller adalah teori yang menjelaskan hubungan antara frustrasi dan perilaku agresif. Teori ini menekankan bahwa ketika individu mengalami hambatan atau frustrasi dalam mencapai tujuan atau kebutuhan mereka, hal ini dapat memicu respon agresif. Teori frustrasi agresi yang dikembangkan oleh Dollard dan Miller. Teori frustrasi agresi yang dikembangkan oleh Dollard dan Miller yang pertama yaitu frustrasi. Frustrasi terjadi ketika individu mengalami hambatan atau penghalang dalam mencapai tujuan atau kebutuhan mereka. Frustrasi dapat muncul ketika individu menghadapi rintangan yang menghalangi mereka dari mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, agresi. Agresi merujuk pada respon atau perilaku yang agresif yang muncul sebagai reaksi terhadap frustrasi. Menurut teori ini, individu belajar untuk merespon frustrasi dengan perilaku agresif
sebagai cara untuk mengatasi ketegangan atau ketidakpuasan yang muncul akibat frustrasi. Yang ketiga, pembelajaran perilaku agresif. Dolar dan Miller berpendapat bahwa agresif dapat dipelajari melalui pengalaman frustrasi ketika individu terus-menerus mengalami hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Mereka dapat belajar untuk merespon dengan perilaku agresif sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan ketidakpuasan yang mereka rasakan. Yang keempat, pentingnya lingkungan. Teori ini juga menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk respon agresif terhadap frustrasi. Lingkungan sosial dan situasional individu dapat mempengaruhi sejauh mana individu merespon frustrasi dengan perilaku agresif. Dengan demikian, teori frustrasi agresif yang dikembangkan oleh Dolar dan Miller memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana frustrasi dapat memicu respon agresif dan bagaimana faktor-faktor lingkungan dan pembelajaran memiliki peran dalam membentuk perilaku agresif individu. Pembahasan yang kedua yaitu konsep kepribadian menurut Dolar dan Miller. John Dolar dan Neil E. Miller tidak secara khusus mengembangkan teori kepribadian yang terperinci seperti teoritis kepribadian lainnya. Namun kontribusi mereka dalam bidang psikologi, terutama dalam teori motivasi dan perilaku, memiliki implikasi yang relevan dalam pemahaman konsep kepribadian. Salah satu konsep penting yang dapat dikaitkan dengan kepribadian menurut Dolar dan Miller adalah teori motivasi berdasarkan kepuasan dorongan psikososial. Meskipun Dolar dan Miller tidak secara eksplisit mengembangkan konsep kepribadian yang terpisah, pemahaman mereka tentang motivasi, perilaku, dan pembelajaran memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berpegang dalam pembentukan kepribadian individu. Menurut Dolar dan Miller, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan membentuk pola-pola kepribadian. Berikut adalah beberapa faktor yang mereka anggap berperan penting dalam membentuk perilaku individu. Yang pertama, motivasi internal. Dorongan internal atau motivasi individu memiliki peran kunci dalam membentuk perilaku. Motivasi ini dapat berasal dari kebutuhan, dorongan psikologis, atau tujuan individu yang mendorong mereka untuk bertindak atau merespon terhadap lingkungan. Yang kedua, pembelajaran. Proses pembelajaran individu yang melibatkan pengalaman, penguatan, dan interaksi dengan lingkungan juga memengaruhi pembentukan pola perilaku. Individu belajar bagaimana merespon situasi tertentu berdasarkan pengalaman mereka dan penguatan yang mereka terima. Yang ketiga, frustrasi dan hambatan. Pengalaman frustrasi dan hambatan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan juga dapat mempengaruhi perilaku individu. Respon terhadap frustrasi dapat membentuk pola perilaku agresif atau adaptif yang memengaruhi kepribadian individu. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dan situasional individu juga berperan dalam membentuk perilaku dan pola kepribadian. Interaksi dengan orang lain, norma sosial, dan tekanan lingkungan dapat mempengaruhi cara individu merespon dan beradaptasi. Dengan memperhatikan faktor ini, Dolar dan Miller berpendapat bahwa
motivasi, pembelajaran, pengalaman, terinspirasi, dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu dan pola-pola kepribadian mereka. Memahami interaksi kompleks antara faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana individu merespon dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dolar dan Miller lebih fokus pada konsep belajar perilaku melalui pengalaman, ilustrasi, dan teologi motivasi berdasarkan kepuasan dan dorongan psikososial. Mereka menggabungkan elemen dari teori penguatan, perilaku, dan pembelajaran untuk menjelaskan bagaimana individu memahami kebutuhan dan dorongan psikologis mereka. Bahasan ketiga yaitu struktur kepribadian menurut Dolar dan Miller. Untuk Dolar dan Miller, sudah secara khusus mengembangkan teori tentang struktur kepribadian seperti heuristik kepribadian lainnya. Fokus utama dari penelitian dan metode mereka terletak pada teori motivasi, pembelajaran, dan perilaku. Meskipun demikian, dalam kerangka teori motivasi dan perilaku yang mereka kembangkan, elemen-elemen yang dapat dikaitkan dalam struktur kepribadian adalah dorongan psikologis dan respon individu terhadap dorongan tersebut. Mereka menggabungkan elemen dari teori penguatan, perilaku, dan pembelajaran untuk menjelaskan bagaimana individu merespon dan memenuhi dorongan psikologis mereka. Struktur kepribadian individu dapat dipahami melalui cara individu merespon dan mengatasi dorongan psikologis yang mendasari perilaku mereka. Respon individu terhadap dorongan tersebut dapat mencerminkan karakteristik kepribadian mereka seperti tingkat motivasi, adaptasi, dan interaksi dengan lingkungan di sekitar. Pembahasan yang keempat yaitu prinsip-prinsip kepribadian menurut Dolar dan Miller. Prinsip Dolar dan Miller dalam teori motivasi dan perilaku mereka mengemukakan prinsip-prinsip yang dapat memberikan wawasan tentang pengembangan kepribadian individu. Beberapa prinsip utama kepribadian yang dapat dikaitkan dengan Dolar dan Miller adalah: yang pertama, belajar perilaku melalui pengalaman ilustrasi. Salah satu prinsip utama yang diajukan oleh Dolar dan Miller adalah bahwa individu belajar perilaku agresif sebagai respon terhadap pengalaman frustrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman frustrasi dapat memengaruhi respon individu dan membentuk pola perilaku yang pada gilirannya memengaruhi kepribadian mereka. Yang kedua, teori motivasi berdasarkan kepuasan dorongan psikososial. Dolar dan Miller menggabungkan elemen dari teori penguatan, perilaku, dan pembelajaran untuk mengembangkan teori motivasi yang menekankan bagaimana individu memenuhi kebutuhan dan dorongan psikologis mereka. Prinsip ini menunjukkan bahwa motivasi dan kepuasan dorongan psikologis memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian individu. Yang ketiga, interaksi antara motivasi, perilaku, dan lingkungan. Dolar dan Miller menekankan pentingnya interaksi antara motivasi individu, perilaku yang muncul, dan lingkungan sekitar. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepribadian individu dipengaruhi oleh cara individu mereka
Dengan memahami prinsip-prinsip ini, individu dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pengalaman, frustrasi, motivasi, perilaku, dan interaksi dengan lingkungan dapat berperan dalam pembentukan kepribadian mereka. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi perkembangan kepribadian individu. Dari pembahasan yang sudah dibahas, kesimpulan bahwa teori frustrasi agresi yang dikembangkan oleh Dollard dan Miller menjelaskan hubungan antara frustrasi dan perilaku agresif. Mereka berpendapat bahwa individu belajar untuk merespon frustrasi dengan perilaku agresif sebagai cara untuk mengatasi ketegangan atau ketidakpuasan yang muncul akibat frustrasi. Dollard dan Miller menekankan pentingnya motivasi internal dan proses pembelajaran dalam membentuk perilaku individu. Mereka memahami bahwa motivasi, dorongan psikologis, dan pembelajaran melalui pengalaman, penguatan, dan interaksi dengan lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan pola perilaku. Lingkungan sosial dan situasional individu juga berperan dalam membentuk pola perilaku dan kepribadian. Dengan demikian, teori Dollard dan Miller memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor motivasi, pembelajaran, dan respon individu terhadap lingkungan saling berinteraksi dan berperan dalam pembentukan perilaku dan kepribadian individu. Melalui penelitian mereka, Dollard dan Miller telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang psikologi, membantu memperluas pemahaman kita tentang perilaku dan kepribadian manusia. Sekian dan terima kasih.